Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Mustafa dari kelas saya IF 605 Prodi PJJ Informatika dengan NIM 220401010206. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Internet of Things yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Ikhwani Samudra Eskom MK. Baik, di sini eh, dosen sudah memberikan eh, sia- tugas yaitu membuat simulasi sistem IoT menggunakan Cisco Packet Tracker dengan tema di bawah ini. Saya memilih untuk mensimulasikan smart home. Sistem ini harus membuat registrasi server dan remote server. Untuk device-nya tidak ada batasannya, semakin kompleks maka semakin baik. Sebelumnya di sini saya sudah membuat topologi jaringan, yaitu yaitu di sini ada cloud, terus terus di sini ada home gateway, terus di sini ada dua server yang satu berfungsi sebagai registrasi, yang kedua sebagai remote servernya. Terus untuk device-nya saya hanya menggunakan 5 device yaitu yaitu smart door, ada smart lamp, smart fan, sama machine detector dan sirena. Untuk remote dan monitornya saya menggunakan smart home. Nah, sebelumnya kita harus menghubungkan dulu menggunakan kabel yang namanya itu kabel kabel Stage-Rock untuk menghubungkan internet gateway ke internet dan dari permintaan home gateway ke server registrasi registrasi dan ke server remote servernya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu mengatur yang ada pada home gateway-nya dulu. Nah, kita pilih langsung ke config, terus kita pilih ke LAN dulu. Di LAN kita sudah mengetahui IP address-nya. IP address-nya yaitu 192.168.25.1 ini device default ya. Mau dirubah juga gak apa-apa. Nah, terus berikutnya kita masuk ke wireless. Nah, wireless hal yang paling penting diketahui yaitu SSID-nya. SSID-nya kita sudah kita nama default aja yaitu home gateway. Nah, setelah kita mengetahui dari IP home gateway dan SSID-nya kita close aja. Kita langsung ke registrasi servernya. Nah, di registrasi server kita harus ini udah defaultnya HTTP dan HTTPS-nya udah default on ya. Kita langsung ke IoT aja. Nah, di IoT saya udah membuat satu admin. Tapi sebelum itu kita harus memilih ke desktop dulu, lanjut ke IP configuration. Nah, di configuration biar kita tidak harus mengatur lagi IV-nya, kita memilih DHCP aja. Dan memilih DHCP, ya IP address-nya sudah langsung otomatis, yaitu kita mendapatkan 192.168.25.112. Nah, ini kita harus diingat untuk nanti menghubungkan di eh, door door di pace nanti
dan pembukaan website di smart home. Nah, setelah itu untuk di registrasi servernya juga sama ya, kurang lebih sama begitu. Menggunakan DHC, IP config-nya menggunakan DHCP ya, ya mendapat satu defaultnya itu 192.68.25.1. Nah, berikutnya kita atur di ke device-device-nya. Untuk pintu yang pertama kita buka pintu. Nah, kita coba dulu ke config, terus ke wireless. Nah, di wireless kita tadi udah mengetahui ya SSI ya SSID-nya apa. Dan di sini SSID-nya langsung masukkan aja home gateway. Di sini tidak perlu harus menghafal IP address-nya. Hanya kita memasukkan home gateway aja. Jangan lupa kita pilih advance untuk semua device nanti. Nah, di sini kita harus yang PT IoT NM 1W ya. Ini untuk wirelessnya. Nah, karena di sini sudah wireless untuk wirelessnya udah SSID-nya ungguh. Nah, baru kita ke setting. Nah, kenapa tadi harus dihafal yang yang server, yang IP servernya itu gunanya di sini. Nah, server address yaitu kita masukkan di sini 192.168.25.112, ya, usernya admin, passwordnya admin. Baru di connect, nanti kalau sudah connect bakal berubah menjadi refresh. Nah, begitu juga untuk lampu juga begitu ya. Jadi di sini menggunakan remote server 192.168.112 dengan passwordnya di sini. Oh iya, password sama username sama password itu dari sini ya. Nih, jadi sini tadi udah kelihatan di service terus IoT. Nah, di sini username admin, passwordnya admin. Cara membuatnya gimana? Cara membuatnya di sini. Kita buka smartphone dulu, terus ke web browser, kita tunggu. Ketika sudah muncul masukan URL, kita coba masukkan yang tadi ya, alamat IP-nya, registrasi servernya ya. 192.168.25.112. Kita enter. Nah, kita tadi sebelum punya nama, kalau sebelum punya nama di sini, sebelum ada di sini, nah, maka kita harus daftar dulu di sini. Maka kita harus daftar dulu di sini. Nah, di sign off now. Kita coba daftar ulang ya. Cuma usernya admin 1, passwordnya admin 1 juga. Kita create. Dan ketika udah masuk, nanti di sini bakal ada. Coba kita keluar ulang. Tuh, di sini udah ada ya.
Nah, ya karena kita sudah tadi menggunakan passwordnya di device yang lain menggunakan di contoh tadi, nah contoh tadi menggunakan admin-admin, maka di sini kita hanya perlu admin-admin yang pertama ini, maka kita ya eh, jauh loginnya jangan pakai yang itu, kita logout aja, masuknya pakai yang admin, admin. Nah, oke, ya di kelas saja. Nah, di sini kita udah terkonek nih. Kalau udah terkonek, di sini bakal muncul ada smart lamp, smart door, smart fan, ada motion detector, ada smart sirine atau sirine. Nah, ketika kita mencoba untuk ini kan hijau nih, ini matikan. Kita bisa menghidupkannya dari sini, dari handphonenya, dari browsernya. So, ya, itu kita bisa langsung hidupkan dari lampunya. Begitu juga dengan pintu. Kalau pintu kita hanya bisa mengunci dari sini. Bisa kunci, di sini akan berubah merah. Tuh, ada perubahan ya. Nah, untuk kipasnya juga di sini bisa kita atur, tuh, bisa ada low, ada high. Nah, terus saya membuat smart home-nya untuk supaya nanti ketika lampu, ketika pintu dibuka, maka kipas angin sama lampu itu menyala. Tetapi ketika nanti pintu ditutup lagi, maka mereka akan mati. Lampu ini akan mati, kipas ini akan mati. Dan untuk detektor saya menggunakannya yaitu ketika ada ada pergerakan terdeteksi, maka sirine ini akan berbunyi dan lampu ini akan menyala. Di mana dibuatnya? Kita langsung pilih ke kondisional aja, ke kondisi ya. Nah, di sini saya sudah membuat seberapa bagaimana ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kondisi ya. Nah, di sini saya sudah membuatnya smart door kerja. Nah, untuk lampunya akan aktif lah, lampunya akan menyala ketika pintunya dibuka, begitu. Dan lampu akan mati ketika pintunya ditutup atau dikunci. Kita coba menyalakan untuk itu masalah pintu ya. Bagaimana sih cara membukanya? Kita menggunakan shortcut aja yaitu ALT lalu klik pintunya. Set. Tak, kipasnya menyalakan sama lampunya juga menyala. Bisa dilihat lampu menyala, kipas menyala. Berarti ini untuk udah aktif ya, udah berhasil. Kok pengkondisian if else-nya udah berhasil. Nah, ketika pintu ditutup, nah, mereka mati. Lampunya udah mati, kipas anginnya lah mati. Nah, kita juga coba menyalakan motion detectornya. Di sini motion detektornya akan bertahan selama kurang lebih 1 menit 30 detik, 30 sampai 60 detik. Kita coba nyalakan. Set. Nah, lampu sirenenya jadi berubah warna merah. Ini artinya sirenenya lagi menyala ya, cuman nggak ada suaranya wiwiwiwan. Nah, lampunya juga menyala. Kita tunggu nanti bakal berhenti lagi.
Sekian untuk demonya. Berikutnya kita kembali lagi. Nah, di sini saya sudah menyusun untuk screenshot dan hasil gambarnya, yaitu saya topologinya seperti ini. Ini hasilnya untuk pintu terbuka, lampu menyala, untuk kipasnya memutar sampai berkat. Oke, baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.